Sidang vonis perkara pembunuhan yang melibatkan anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dipimpin oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan berikut profil ketiga hakim yang memvonis bebas terdakwa. Hakim Erintuah Damanik menjadi hakim ketua dalam persidangan Gregorius Ronald Tanur. Berdasarkan data LHKPN tahun 2023, Erintuah Damanik tercatat memiliki kekayaan sebanyak 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erintuah Damanik pernah memvonis mati terdakwa kasus pembunuhan hakim. Terdakwa Zuraida Hanum divonis mati usai terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 2 eksekutor lainnya. Kemudian Hakim Mangapul ditunjuk sebagai hakim anggota. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 1,3 miliar rupiah. Menariknya, Mangapul sempat menangani kasus tragedi Kanjuruhan pada 2022 silam. Saat itu ia juga bertugas sebagai hakim anggota. Dalam sidang ini, Majelis Hakim Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kedua terdakwa adalah Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Berikutnya ada Heru Anindyo sebagai hakim anggota. Heru memiliki harta senilai 6,7 miliar rupiah. Kasus yang ditanganinya diantaranya kasus kebakaran lahan. Heru yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua di PN Jakarta Pusat memutuskan PT Agri Bumi Sentosa terbukti telah menyebabkan kebakaran lahan pada 2019 lalu. Kebakaran lahan ini terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan mencapai 1.500 hektar. Pemirsa, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Tim kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan bukti baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencananya pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon akan dilakukan dalam waktu dekat. Kuasa hukum yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.